وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dewan Asatid wal Ustazah yang sama-sama saya muliakan, anak-anakku, santriwan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah bahwa semua yang kita lakukan malam hari ini, bahkan dari siang hari, adalah semuanya adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa gerakan Allah, insyaallah kita tidak ada apa-apa. Karena itu, mari kita bersyukur sekali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mari kita sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya termasuk umatnya pada akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Anak-anakku, libur pertengahan tahun ini adalah berbarengan dengan COVID-19. Karena itu harus dibedakan libur yang dulu dan libur yang sekarang. Karena libur hari ini adalah libur yang dalam kondisi dan situasi yang penuh musibah ini, maka kita terus semuanya harus hati-hati, harus selalu menjaga kesehatan, harus selalu menjaga wudhu, harus selalu menjaga jarak. Begitu kata protokol kesehatan. Mudah-mudahan setelah libur nanti untuk datang ke sini, mudah-mudahan COVID-nya berlalu, mudah-mudahan COVID-nya selesai juga, mudah-mudahan COVID-nya diangkat oleh Allah. Libur hari ini berbarengan dengan saya dalam keadaan sakit. Sakitnya sebenarnya tidak seberapa, masih bisa dikendalikan, masih bisa menjaga, masih bisa segala macam. Karena itu doakan saya dan doakan keluarga, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya pimpinan pondok. Ketika bapak dan ibu kamu diundang ke pondok untuk membahas soal untuk kita semua termasuk pondok, termasuk di dalamnya liburan. Ternyata ibu bapak kamu ada dua opsi. Yang satu opsi mengatakan libur saja.
Yang satu mengatakan tidak usah ibu, sebab sekarang dalam situasi COVID seperti ini, maka saya mengharapkan supaya anak-anak kami tetap tinggal di pondok, supaya tetap sehat, menjaga kesehatan dan terus belajar. Kemudian opsi kedua, bahwa saat hari ini anak saya ini harus pulang, sebab kami di rumah punya agenda, sudah diagendakan. Saya mau silaturahmi ke neneknya waktu berangkat ke pondok, belum silaturahmi ke nenek. Kemudian ada yang mengatakan saya punya program mau ziarah, sebab ketika anak datang ke sini belum ziarah ke orang tua dan seterusnya. Banyak sekali. Di samping juga ada pendapat mengatakan supaya anak-anak semangat. Nah, itu anak-anakku yang dimuliakan Allah, sebagai orang tua di pondok ini tetap harus bijak. Saya sebenarnya dalam hati pengen supaya anak-anak tetap di pondok, tetapi di pondoknya tetap libur, diadakan kegiatan yang nuansanya liburan, yang nuansanya gembira, yang ada hiburan di sana sini, dibuat di pondok ini bahagia, senang, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan misalkan apa itu belajar bersama, kegiatan hiking misalnya, kegiatan kunjungan ke kampung-kampung dan seterusnya. Itu keinginan saya. Tetapi ibu dan bapak kamu berkata lain. Demikian juga setelah dimusyawarahkan sama ustaz dan ustazah, atau ustaz juga sama persis seperti apa yang disampaikan oleh ibu bapak kamu. Kalau ustaz-ustazah sih bisa dinetralisir. Bagaimana pimpinan? Kalau kata pimpinan libur. Kalau pimpinan tidak. Itu harus nurut. Ustaz dan ustazah pasti nurut. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara soal yang lain, maka tetap pondok pesantren harus memberikan hak kepada santri. Jadi santri ada haknya belajar, waktunya belajar, ada waktunya istirahat, ada waktunya libur. Maka ini harus diberikan sepenuhnya kepada santri. Tuh, itu saya teringat kepada guru saya dulu. Jangan diperas, jangan diporsir otaknya. Malah kalau diperas otaknya bukan timbul kecerdasan dan pintaran, malah timbul kejenuhan, malah timbul kemalasan. Nah, mudah-mudahan libur kali ini membawa Anda semuanya setelah libur atau libur kali ini membawa kamu bahagia, kembali ke pondok menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi cerah dan sebagainya. Oleh karena itu harus digunakan bagaimana liburan itu dengan yang bermanfaat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kalau kamu libur, jangan lupa, kata tadi rumah bilang jangan banyak keluar karena situasinya seperti ini. Lebih baik kita isi yang bermanfaat. Apa itu? Baca buku, sebab kamu nanti akan ujian nasional. Kemudian baca kitab-kitab yang dari sini, sebagiannya kamu bawa ke rumah. Kemudian juga hafalan Quran jangan lupa, terutama kelas 5, kelas 6, atau bahkan dari kelas 1. Saya berharap kelas 1 itu 1 juz, kelas 2 2 juz, kelas 3 3 juz, kelas 4 4 juz, kelas 5 5 juz, kelas 6 6 juz. Syukur kalau 15 juz. Oleh karena itu di rumah harus banyak menghafal hafalan Quran.
Kemudian juga boleh di rumah membuat hastakarya, membuat hastakarya dari kertas, dari kayu misalkan, digergaji menjadi gambar ini, menjadi gambar itu, menjadi perhiasan ini, perhiasan itu. Nanti hasil kamu di rumah dibawa ke pondok, kemudian dijadikan di pondok, di ruang kelas ada karya, misalkan karya siapa, Dafa, ada gambar apa tuh, gambar ayam misalkan, dari kayu atau dari pohon apa, dari rubiah misalkan, sehingga punya nilai seni ya. Atau misalkan bisa gambar yang lain ya, gambar hutan, gambar kebun dan seterusnya. Selain itu juga karena antum semuanya diajari nulis menulis di pondok, coba sekali-sekali kamu di rumah minta sama orang tua diberikan karton atau diberikan kertas yang bagus atau diberikan kainnya kamu jahit, kainnya kamu buat seperti kaligrafi dari kain, kaligrafi dari kertas, sehingga kaligrafi itu dari Al-Quran, misalkan ayat-ayat Al-Quran kamu bawa ke pondok, kamu tempel di pondok menjadi perhiasan. Inilah karya saya. Jadi di rumahnya jangan tengkar terus, lebih baik bikin yang begitu-begitu ya. Insya Allah itu yang bermanfaat, di samping membantu orang tua, kemudian juga membantu ibu bapak kita semuanya. Apa yang dibantu terutama dalam membersihkan rumah. Dalam membersihkan rumah jangan jauh. Kalau antum di sini sering saya lihat itu apa itu yang sering antum depan rumah? Zena sama ini. Zena sama ini disimpan. Sapunya khusus disimpan, takut ada yang pakai. Kemudian pelannya juga disimpan khusus, takut ada yang pakai. Itu untuk apa? Untuk membersihkan halaman pimpinan, halaman rumah kiai. Nah sementara kamu di rumah juga harus demikian, jangan sampai kotor rumahnya. Harus dekat sama sapu, harus dekat sama pel, sehingga kalau di rumah pagi-pagi pel, pagi-paginya nyapu. Insya Allah ini perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Anak-anakku, biasanya anak itu berpikirnya mumpung libur, mumpung apa namanya itu tidak di pesantren, mumpung libur banyak tidur, mumpung libur sampai di rumah tidur terus seperti yang disampaikan ibu mama. Ini tidak boleh, jangan mumpung. Kemudian mumpung di rumah, biasanya di pesantren ke masjid, sholat, siap waktu sholat, sampai rumah apa? Nonton TV ngarengkol, nonton TV dari pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi di rumah aja, tidak kemana-mana, nonton TV terus. Masya Allah, sehingga lupa sholat berjamaah, lupa membaca Quran, lupa hafalan, lupa ya toh, membaca buku pelajaran, lupa karena mumpung itu. Kemudian digunakan mumpung libur, kebetulan ada HP ibu bapak kamu di rumah, minta HP atau HP ibu kamu pegang terus, tidak boleh dipegang ibu kamu atau bapak kamu. Wayah napa ia mengambil ke libur, wayahnya 2 minggu ya HP kemana-mana ke rek pukul apa di cekalan pukul. Masya Allah, ini mampamu. Nah, yang mumpung begini ini artinya dia sedang mempertuhankan hawa nafsu.
mempertuhankan hawa nafsu. Padahal di pondok diajar ini, diajar itu, semua diajar sampai rumah mampu. Nah, inilah diingatkan oleh Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan ada sebagian orang santri yang dalam hidupnya mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi Tuhan kita ketika libur bukan Allah. Tuhan kita ketika libur adalah TV. Tuhan kita ketika libur adalah Tuhan kita bukan Allah lagi, tapi hawa nafsu. Masya Allah. Orang yang berpikir mampak mumpung seperti ini orang Qurawi, ini kampungan, ini orang kampungan. Biasanya orang yang mumpung itu tadi ayatnya sudah, ini biasanya dikerjain oleh setan. Jadi mumpung di rumah nonton TV, nonton HP, SMS segala macam, lantas dari sini si A ke B, si B ke sana, Nuh Yudi, apa namanya itu, datangin sekelasnya. Siapa sekelasnya? Alep, siapa? Dengan Parlin, ayo main yuk. Ke rumah siapa? Ke rumah Eva. Wah. Rumah siapa? Ke rumah si Siti. Waduh, jauh amat ke rumah Siti. Woi, biarin, tenang. Ongkos ada, sudah. Saya sudah kontak. Saya sudah telepon tadi. Wah, ini mampu. Akhirnya yang ada adalah setan. Bagi santri baru yang baru libur kali ini, ya liburannya baru pertama kali ini, yaitu berikan kesan yang baik, berikan kesan dan pesan yang baik kepada siapa? Kepada orang tua. Harus ada perubahan seperti disampaikan Ibu Mamai sebelum dan sesudah masuk pondok. Jadi kalau tadi saya sebutkan siapa itu di belakang, si Adam tuh kalau main di rumah, kalau ada di rumah itu suka ngambilin HP. HP diambil, kemana HP saya? Diambil ada uang di rumah diambil lagi buat beli pulsa. Ternyata setelah ke pondok orangnya baik. Yang dipegang bukan HP, yang dipegang bukan TV, tapi yang dipegang Al-Quran. Tidak suka ngambil sana, tidak suka ngambil sini. Ini adalah bahagian pengalaman yang baik buat kamu semuanya. Oleh karena itu, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kamu seperti anak-anak yang baik, seperti anak-anak yang diharapkan oleh ibu bapak kamu. Setelah nanti anak-anakku yang dimuliakan Allah, setelah kamu ujian nanti, tadi sudah disampaikan sama ibu mama bahwa ada ada rihlah. Rihlah itu kalau saya sebutkan kemarin ke Demak, ke Kudus dengan uang yang 500.000 misalnya, waduh tekor itu pondok, ada apa-apanya itu. Orang kalau ke Kudus harus 2 juta, 3 juta gitu. Kalau 500 paling sampainya juga ke Ustaz Fahri sisi itu kemana itu? Nah, paling ada yang Mayu, paling ke Cirebon, nggak bisa ke sana kecuali kalau mau nambah, atau kalau enggak kita sesuaikan. Kemana? Dari Baduy Dalam, mari ke Baduy Dalam. Dari Baduy Dalam nanti jarak lebih panjang, atau nanti ke mana? Ke Gunung Santri. Kemana lagi? Nanti ke mana? Kalau Cikole dan lain-lain. Tapi kalau pengen ke Lampung bagaimana? Wah, ke Lampung lebih mahal lagi.
Jangan terlampau, apalagi sekarang dalam musim seperti ini. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya tidak berpanjang karena saya kurang sehat. Doakan saya, doakan kami semua. Yang jelas, besok anak-anakku semuanya saya berikan kebebasan, saya berikan waktu istirahat sebagai hak kamu. Kalau di pondok kamu haknya belajar, makanya yang tidak belajar dimarahi. Yang main-main belajarnya pasti dipukul sama Ustaz Ikram, pasti dipukul sama Ustaz Faris, Ustaz Firdaus. Yang berhak mukul saya sebenarnya, tapi pasti dipukul sama kata-kata kamu ini brengsek, kamu ini dusun, kamu misalnya. Tapi insya Allah tidak seperti itu, ya. Nah, karena itu hak kamu belajar di sini, di rumah hak kamu istirahat. Karena itu istirahat digunakan dengan yang manfaat, yang manfaat. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan ustaz-ustazah diberikan kekuatan untuk menilai kamu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan doakan kelas 6 supaya kelas 6 ini hafalannya bertambah, supaya Michael tambah cerdas sama pintar. Jangan pelong aja suruh khutbah kalau tidak store sama Ustaz. Jangan, saya suruh kalau kata pimpinan kamu harus menghadap Ustaz ini, harus ikuti. Jangan kamu diem. Ini malah ditanya udah seminggu belum datang bi. Astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana mungkin kita akan mencetak generasi yang tidak baik? Oleh karena itu saya marahi, saya pelototin Michael. Alhamdulillah katanya sekarang sudah belajar baik, sudah siap setiap saat datang ke Ustaz Fikro untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya demikian. Saya kira begitu. Mohon maaf sekali lagi dari Abi ya, yang selama ini 5 hari tidak ke masjid, karena kalau ke masjid khawatir ada sesuatu. Karena itu mohon maaf ya. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu dekat kalau sudah sehat kita akan kembali lagi. Demikian begitu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan dari bagian pengajaran kepada